Yang rambutnya masih berantakan, silakan dirapatkan. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta salah satu maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Ibu minta Apri. Ibu dan teman-teman, saya berdoa selesai. Oke, terima kasih anak Apri yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Semuanya. Oke, kembangkan ya anak-anak. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang membedakan pertanyaan yang benar-benar terjadi dan pendapat pribadi. Nah, berdasarkan pernyataan itu, ada yang tahu tidak hari ini kita belajar tentang apa? Fakta dan opini. Pintar. Jadi hari ini kita belajar tentang fakta dan opini. Adapun tujuan pembelajaran yang nanti akan kalian capai, yakni yang pertama, kalian dapat menjelaskan pembagian fakta dan opini. Yang kedua, kalian dapat memberikan contoh fakta dan opini. Dan yang ketiga, fakta dan opini ini dalam suatu pembacaan. Oke, yang pertama kita lihat apa itu fakta. Di sini ada yang tahu tidak apa itu fakta? Iya, Seten. Jadi fakta itu kayak pernyataan yang benar-benar terjadi dulu dan dahulu. Oke, pintar. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Seten. Jadi fakta adalah pernyataan yang benar-benar terjadi dan kebenarannya dapat dibuktikan. Ada yang tahu contoh-contoh dari fakta? Ayo, contoh dari fakta berita Ibu. Iya ya. Terjadi di Sumatera itu. Pintar. Ada lagi? Jadi, contoh dari fakta, ciri-ciri dari fakta adalah fakta harus berdasarkan suatu kenyataan atau data yang kebenarannya dapat dibuktikan. Yang kedua, kebenarannya dapat dicek. Dan yang ketiga, bersifat objektif, yakni yang benar-benar terjadi, bukan hanya asumsi pribadi saja. Nah, yang berikutnya, apa itu opini? Sedangkan dulu. Oke, ada lagi apa itu opini? Ya, Ibu. Kita. Jadi opini adalah pendapat, pikiran, atau perasaan seseorang yang belum tentu kebenarannya bisa dibuktikan. Contoh ciri-ciri dari opini, yakni tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara pasti, bersifat subjektif berdasarkan pandangan pribadi, dan yang ketiga bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, anak-anak, ini merupakan perbedaan fakta dan opini. Kalian bisa melihatnya sendiri di sini. Jadi perbedaannya pada fakta. Fakta ini kebenarannya dapat dibuktikan, bersifat objektif, dan pada opini ini tidak bisa dibuktikan langsung dan bersifat objektif. Contohnya, contoh kalimat fakta. Di sini siapa yang bisa menyebutkan contoh kalimat fakta? Ayo, ya Apri. Saya lagi di Malaysia. Pintar. Ya Nova. Saya mempunyai guru bernama Ibu Esther. Oke, siapa yang ada? Saya asli dari Lombok. Oke, nah ini yang kalian sebut itu merupakan kalimat fakta. Oke. Nah, terus contoh dari kalimat opini. Ayo. Ayo contohnya. Kalimat opini nanti kita sudah belajar kalau kalimat opini adalah kalimat yang tidak sesuai kenyataan atau kalimat yang terdiri karena pendapat atau asumsi orang-orang. Ayo Ati coba. Nova rambutnya panjang. Iya, pintar. Nova rambutnya panjang, padahal rambut Nova adalah pendek.
Oke, sudah selesai semua? Sudah Ibu. Nah, jika sudah selesai, Ibu minta perwakilan dari anggota kelompok silakan maju ke depan untuk memaparkan pekerjaannya. Baik, Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok Anggrek akan mempresentasikan hasil kerja kami. Terima kasih. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah menyimpulkan pembelajaran, mempresentasikan hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah kalian mengerjakan data PD dan mendengarkan penjelasan dari Ibu, bisa tidak ada yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Ibu. Iya, Seven. Jadi fakta adalah pernyataan yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Iya, soal ini sendiri itu kayak pendapat dari orang lain yang belum tentu kebenarannya itu bisa dibuktikan. Oke, mari